Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Nama saya Mira. Nama saya Wahid. Nama saya Arif. Nama saya Rafi. Kami dari kelas 12 Bahasa 1. Sebelum datangnya agama Islam, Yathrib atau Madinah adalah kota yang telah dihuni oleh berbagai komunitas dan agama yang tidak jarang berselisih. Dari demikian, masyarakat Madinah dikenal berhati lembut dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, dakwah di Madinah lebih mudah diterima daripada di Mekah. Pada tahun 620 Masehi, penduduk Madinah berikrar memeluk agama Islam dimulai dari datangnya 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Perjanjian tersebut dengan Perjanjian Aqobah disebut dengan Perjanjian Aqobah 1 yang berisi itikad untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak saling memfitnah. Dan pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka melakukan untuk ibadah haji di Mekah. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah dan melakukan Aqobah 2. Di perjanjian Aqobah 2, Rasulullah memiliki kesan bahwa Islam telah siap berkembang di Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah pada malam Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan pada tanggal 28 Juni tahun 622 Masehi. Pemimpin Quraisy yang bernama Suraqah berserta kawan-kawannya mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula perjalanan Rasulullah ke Madinah. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril meminta Rasulullah agar tidak tidur di tempat tidurnya dan meminta beliau agar hijrah ke Madinah di malam itu. Di malam itu tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum Islam masuk, masyarakat di kota Madinah terdiri dari dua kelompok besar. Di antaranya, yang pertama ada suku Yahudi, yaitu Bani Kainuka, Bani Quraizan, Bani Nadir, dan Arfan. Yang kedua ada suku Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Al-Khazraj. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk lebih dulu pergi ke Madinah. Berita rencana kepergian Nabi Muhammad ke Madinah pun didengar oleh kaum Quraisy, yang kemudian mengadakan pertemuan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Pertemuan itu ternyata membahas mengenai rencana menghalangi atau membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat ke Madinah. Beruntung, rencana pembunuhan itu diketahui oleh Nabi Muhammad yang bersama Abu Bakar, kemudian pergi dari Mekah pada tengah malam agar tidak terlihat oleh siapapun. Kemudian kaum Quraisy berusaha mengejar Nabi Muhammad tetapi tidak berhasil. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar lebih dulu singgah di Kuba pada tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Selama 4 hari sewaktu di sana, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid di atas tanah milik Kalsum bin Hind yang sekarang dikenal sebagai Masjid Kuba. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dan sampai pada tanggal 27 September 622 Masehi. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah mendapat sambutan baik dari masyarakat di sana. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad dapat melakukan dakwah Islam dengan baik karena mendapat dukungan dan dari penduduk di Madinah. Selain itu, perjuangan Nabi Muhammad di Madinah juga didukung oleh kaum muslim muhajirin atau penduduk Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Baik, yang berikutnya adalah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah. Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan hak asasi manusia dan juga persatuan seagama. Dan yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Rasulullah SAW menganjurkan untuk
kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah mendirikan pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Baik, tibalah kita pada saat sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah didapati oleh Rasulullah SAW. Selama menyebarkan ajaran Islam, ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yastrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah SAW pada puncaknya. Beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Islam.